perempuan ini maka menjadi asbab hidayah. Turun 1/4. Kemudian hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, kelebihan orang berjauh sangat-sangat banyak sekali. Debu-debu yang melekat di kaki orang yang berjuang di jalan Allah menjadi tameng api neraka Allah. Sepatah kata kita mengajak manusia kepada Allah lebih baik daripada ibadah sunnah 60-70 tahun. Maka hadirin yang bukan Allah, cara mendapatkan jaulah ini terbagi atas dua rombongan, hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah, orang-orang yang berada dalam masjid, ada takrir, mengulang-ulang kebesaran Allah. Kemudian ada mustami' yang mendengarkan majlis tersebut. Kemudian ada muqari atau qari yang membaca Quran sebaik-baik Quran yang dibaca, surat Yasin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man surat Yasin fa huwa hajati." Siapa yang baca surat Yasin dipenuhi hajatnya. Hajatnya bukan dunia datang kepada kita, tapi hajatnya bagaimana manusia mau taat kepada Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah. Kemudian hadirin Allah, ada muzakirin, ya berzikir kepada Allah, supaya apa? Generator orang-orang yang ada di luar, ya. Orang di dalam ini menyukseskan orang-orang yang di luar. Kemudian ada istiqbal, orang yang mudah senyum dan dia paham agama, ya. Ketika nanti ada yang datang ditanyanya, "Udah sholat Pak?" Ketika belum sholat, berwudu, disampaikan tata cara berwudu. Kemudian didudukkan di majelis. Kemudian ada pun orang di luar, yaitu ada namanya dalil atau rehbar yang menunjuk jalan sebaik-baik. Ini adalah orang tempatan, karena dia tahu mana yang belum lagi datang ke masjid, mana yang sudah datang ke masjid, maka akan menyelesaikan, ya. Maka dia akan menyesuaikan ketika dia berbicara kepada orang yang di masjid, yang sering ke masjid, dia akan katakan minta doa dan lain sebagainya. Ketika orang yang belum ke masjid dikasih kelebihan datang ke masjid. Kemudian ada mutakalim, penyambung risalah ini. Maka mutakalim ini dia tak panjang seperti mana bayan, tak pendek seperti mana i'lan. Iya kan? Kalau air tadi semakin dalam, maka ikan tadi semakin bahagia. Semakin jernih air tadi, semakin bahagia. Semakin luas tadi tempatnya, maka dia pun akan semakin bahagia dan bahagia. Karena apa? Ikan Allah letakkan kebahagiaannya berada di dalam air, ya kan? Kalau ikan tadi diambil dia di akuarium, dimasukkan dia, dipisahkan dari anaknya, dari habitat aslinya, apa jadinya ikan? Bahagia dia, sikit bahagianya. Kenapa? Terpisah dia dari kampung halamannya, terpisah dia dari emaknya, terpisah dia dari kawan mainnya. Masya Allah. Kenapa? Kebahagiaan seekor ikan Allah letakkan di dalam air. Gitu juga seekor burung diletakkan Allah Ta'ala kebahagiaannya di alam yang bebas luas. Ya kan, kemarin kita pergi gitu kan, ke mana? Central Park Zoo, ya kan. Ada burung-burung itu, kasihan kali dia dikurung, ditengok-tengok sama manusia, cantik warnanya. Bahagiakah burung tersebut kalau dia bisa ngomong tolong, katanya? Kenapa? Di kerangkeng. Wal 'asr, demi masa. Innal insan lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Cukupkah beriman saja? Belum lagi.
illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman kemudian buat amal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kesabaran. Ulama katakan ketika kita mengajak kepada kebaikan, sabar, Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita nggak mau menjadi orang yang rugi, syaratnya kita menjadi orang beriman, buat amal soleh, kemudian mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kesabaran. Nah, alhamdulillah, saudara-saudara kita baru balik dari mengajak setiap pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, mengajak kepada kebaikan. Mudah-mudahan sebab mengajak tadi di jalan Garuda ini, hakikatnya di sini yang dikajak, mudah-mudahan di seluruh dunia orang dapat hidayah, Pak. Ketika kita buat dakwah ini, nggak ada menutup kemungkinan orang di Amerika sana masuk Islam, orang di Prancis sana masuk Islam, orang di Eropa sana masuk Islam. Sebab apa? Adanya dakwah ilallah ini. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itulah kita perlu lagi dan lagi mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kesabaran. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih kita dalam dakwah, istiqomahkan Allah taala sampai ajal menjemput kita dan diteruskan oleh anak cucu kita, sehingga kita berkumpul di dunia juga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doa kepada Allah, minta hidayah kepada Allah agar orang-orang yang tadi didatangi terketuk hatinya datang ke masjid, ya. Subhanahu wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.